Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, kita berjumpa kembali dalam program Milenial Bertanya yang merupakan salah satu program Republika selama bulan Ramadan. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari saudara Sandi di Purwakarta, di mana beliau menanyakan apakah ada amalan yang bisa kita lakukan sejak saat ini agar bisa mendapatkan jodoh yang soleh bagi seorang wanita ataupun solehah bagi seorang laki-laki. Dan apakah keluarga yang bahagia kelak nanti bisa ditentukan saat kita memilih jodoh atau bisa dibentuk sesudah berkeluarga seiring berjalannya waktu. Mengenai pertanyaan dari saudara Sandi ini akan dijawab oleh Dr. Ustadz Hasan Basri Tanjung yang merupakan dosen Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Sekaligus beliau adalah praktisi pendidikan karakter Islami. Kepada Ustadz Tanjung, kami persilakan untuk menjawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika yang berbahagia, dimuliakan Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ini pertanyaan yang sangat penting dan menarik ya. Masalah amalan untuk mendapatkan jodoh yang baik ya. Kalau dalam Al-Quran surah An-Nur 26 itu disebutkan bahwa wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Wanita yang buruk untuk lelaki yang buruk. Itu artinya apa? Secara mendasar, jadilah orang baik supaya mendapatkan jodoh yang baik. Kalau menjadi orang buruk, dapat jodohnya yang buruk. Itu Mas Habil. Nah, disinilah pentingnya kita memang di awal itu tinggal pilihan. Karena Allah begitu adilnya, kalau orang yang baik untuk orang baik, untuk orang buruk untuk orang buruk. Jadi kalau dibilang amalannya, kita kembali kepada pengertian yang takwa itu. Orang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kalau seorang itu bertakwa kepada Allah, Allah siapkan pula perempuan yang bertakwa. Kalau dia perempuan, disiapkan dia suami yang bertakwa. Jadi kalau seorang rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, diamalkannya, diwiridkannya hafalan itu, insya Allah didatangkan pula orang yang mencintai Al-Quran. Nah gitu. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu kita jalankan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya, maka Allah akan datangkan jodoh yang baik itu kepada kita. Nah, itu yang pertama Mas Habil ya. Jadi kalau dari segi amalannya, amalan kita adalah amalan yang disuruh oleh Rasulullah. Salat jangan tinggalkan, puasa yang sekarang kita lakukan puasa Ramadan atau puasa sunnah, salat tahajud, baca Quran, dan seluruh amalan-amalan sunnah harian Rasulullah lakukan. Insya Allah yakinlah Allah akan kirimkan jodoh yang baik pula sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Begitu Mas Habil untuk yang pertama ya. Nah, kemudian untuk membentuk keluarga yang bahagia nanti, Pak Ustadz, ya, itu apakah ditentukan saat memilih jodoh atau nanti sudah berkeluarga seiring berjalannya waktu? Iya. Rasulullah sudah memberikan, ya Mas Habil, sudah diberikan pijakannya. Tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita itu karena 4 hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Fazbar bizatid din. Taribat syadaka. Pilih yang beragama. Itu kan artinya apa? Dari awal sebenarnya kita udah siap-siap. Namanya milih kan? Iya. Jadi sebisa mungkin pilih yang terbaik. Karena ini pesan Rasul. Pilihlah calon istri karena dia menjadi ibu dari anak-anak nanti yang terbaik. Itu apa? Dari agamanya, dari akhlaknya, dari adabnya. Namun, apakah bisa nanti kita sambil proses kita perbaiki? Bisa, ya kan? Banyak yang awalnya memang juga tidak taat beragama, tapi karena suaminya seorang yang taat beragama, dibimbing istrinya menjadi orang yang taat. Bahkan lebih taat dari yang sebelumnya atau lebih taat dari suaminya gitu kan. Nah ini kan proses pendidikan ini kan memang teorinya begitu. Ada pengaruh lingkungan. Jadi kalau seseorang yang tadinya buruk tapi berada di tempat yang baik, nah dia akan berubah menjadi baik gitu. Bahkan sebaliknya pula bisa terjadi. Yang awalnya sudah soleh, sudah baik, sudah top, sudah jujur, tapi karena berada di lingkungan yang buruk, dia bisa berubah menjadi buruk gitu. Jadi dua-duanya kalau bisa kita usahakan. Artinya memang dari awal waktu memilih jodoh kita sudah ikuti tuntunan Rasul, pilih yang beragama, syukur-syukur pula dia berharta, dia bernasab dan dia cantik. Makin top lah itu kan, makin paten lah namanya itu. Apalagi dalam prosesnya pendidikannya kita arahkanlah menjadi lebih baik. Disinilah perlunya
pendidikan keluarga itu, Mas Habil. Jadi insya Allah bisa dibentuk kembali. Jangan putus asa yang hari ini rasa-rasa dia jodohnya kurang-kurang soleh gitu. Jangan khawatir. Pendidikan itu penting. Nah, pendidikan dalam keluarga, insya Allah akan menjadi lebih baik ke depannya. Gitu Mas Habil ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Tanjung atas jawaban dari pertanyaan Saudara Sandi di Purwakarta tadi. Semoga jawaban Pak Ustadz Tanjung ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan juga Sobat Republika dimanapun berada. Terima kasih Pak Ustadz. Kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.